Selamat siang Sobat Perbendaraan. Selamat datang di podcast pemberdayaan UMKM di KPPN Takengon. Kembali bersama saya, Frans sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang spesial dan juga merupakan pelaku UMKM di Aceh Tengah. Mari kita sapa Ibu Susanti dan Sopa. Selamat siang Ibu dan Sopa. Selamat siang, Frans. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi gini, Bu dan Sopa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai usaha UMKM yang Ibu dan Sopa jalani. Nah, sebelum kita mulai, Bu ya, mungkin Ibu dan Sopa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Perbendaraan yang mungkin akan menonton acara podcast kita ini. Mungkin bisa diperkenalkan mulai dari Ibu. Nama saya Susanti. Saya Sopa Maharani BR, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, nah Ibu dan Sopa, kan Ibu dan Sopa kan sedang menjalani usaha UMKM ya di bidang depik. Terbukti dari ini produk-produknya Bu ya, produk-produknya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu depik dan menceritakan awal mula Ibu merintis usaha di bidang depik ini. Seperti kita tahu kan, tidak mudah ya bagi seseorang untuk memulai usaha dari nol. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa itu depik dan awal mula merintis usahanya. Jadi, Depi itu salah satu ikan yang hanya hidup di kota Takengon. Hidupnya di Danau Tawar. Dan ukuran Depi sendiri nggak terlalu besar. Depi sendiri itu yang paling besar itu sekitar 7-8 cm. Dan kenapa kami untuk menjual Depi pertamanya di sana? Pertama kali ada tetangga yang mau pulang ke Medan, ke Padang, ke Palembang. Bisa nggak Bu goreng depik seperti ini? Oh bisa. Itu udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu. Jadi pas orang tuh pulang ke Palembang buat oleh-oleh. Terus pertama pesan, terus keterusan. Terus dia kasih sama tetangganya juga pesan. Yang dari Jakarta juga, dari Medan, dari Bandar. Gitu. Jadi awal mulanya tuh nggak kayak gini packagingnya, Pak. oh gitu. Packagingnya tuh kayak kalau di Takengon sendiri tuh kan jualnya per bambu kok di pasar. Jadi orang yang pesan tuh belinya segitu-segitu. Jadi harganya tuh 170 ya satu bambu dijualnya. Lebih mahal daripada ini. Jadi kayak kamu tuh mikir kayak lebih baik murah tapi banyak dikit sama orang. Oh begitu. Jadi dibuat packaging seperti ini. Mungkin usaha yang Ibu sudah jalani sudah berjalan berapa tahun Bu ya? Udah 10 tahun. Oh 10 tahun. Tapi itu jarang yang pesan paling setahun 2 kali. Oh oke. Tapi yang seringnya udah pas COVID ya gitu. 2021. Oh 2021 fokusnya ya. Yang mau lebih online. Nah, Gitu. Nah ini yang buat saya bertanya-tanya nih Ibu dan Sopa. Mengapa Ibu memilih ya Bu ya depik sebagai usaha Ibu? Kan banyak orang ya tidak tahu apa itu depik. Dan mungkin selain depik kan juga banyak terdapat produk-produk makanan yang lebih menjanjikan ya Bu ya, dan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah itu dan Sopa itu yang membuat saya bertanya-tanya mengapa depik dipilih. Jadi kan kalau misalnya kan Takengon udah jadi daerah wisatawan kan, Bang. Oke. Kalau orang ke Takengon tuh cari oleh-olehnya tuh pasti kopi. Ya kopi. Nah jadi kan ikan depik ini ikonik, kayak cuma ada di Takengon. Jadi kayak depik aja biar jadi salah satu ikon juga oleh-oleh dari Takengon. Karena itu cuma hidup di Takengon. pertamanya nggak percaya diri. Mau nggak ya, bisa nggak ya oleh-oleh. Habis itu coba-coba rupanya Keterusan Bu ya. banyak pesan. Biar nggak melulu selalu kopi Bu ya, ada yang lain ya ditonjolkan di Takengon ini Bu ya. Oke Bu, baru selanjutnya Bu, ini menarik Bu ya, mengapa depik yang dipilih ya. Kemudian ini Bu bisa dijelaskan bagaimana cara pembuatan depik, mungkin dari apa saja bahannya yang diperlukan dan teknik pembuatannya itu seperti apa Bu Ibu? Kalau bahannya depik, tepung, daun kari, minyak. Terus depiknya itu kan sensitif, dia kan harus depik segar. Oh gitu. Depiknya gitu kita beli langsung harus kita olah, nggak bisa kita tunggu lama lagi karena depik itu lama-lama dia nggak bagus. Jadi memang untuk
untuk kualitas depik yang ibu jual itu harus dari depik yang segar ya gitu Iya, ya. depik yang segar baru kita beli langsung kita olah. Jadi benar-benar depik ini yang masih segar Bu ya gitu ya. Iya, terus dicuci 3 kali, terus digoreng dan gorengnya itu agak lama supaya dia tahan lama. Gitu. Kemudian Ibu kan Ibu memulai usaha kan pertama kan dari coba-coba dulu ya, Iya. dari kue oleh-oleh. Dan itu kan pasti kan memerlukan modal pertama Bu ya. Iya. Nah modal yang Ibu dapatkan itu berasal dari mana Bu? Dan apakah itu sudah cukup nominalnya untuk merintis usaha depik Ibu? Sebenarnya belum, cuman kan karena yang pesan tuh dikit-dikit, jadi uangnya di sendiri, maksudnya uangnya ada berapa gitu. Masih coba-coba ya masih segitu aja Bu ya. Iya, modalnya masih. Karena ini produksi industri rumah tangga, kan peralatan semuanya udah ada dari rumah kan. Jadi modal awalnya itu cuma untuk bahan-bahan baku aja. Oh bahan baku aja ya. Oh. Jadi ya bahan-bahannya aja yang kayak tepung itu baru dibeli ya. Menarik ya. Kemudian ada yang saya tanyakan. Kira-kira target depik Ibu itu ditunjukkan untuk siapa? Apakah untuk orang-orang terdekat saja? Atau Ibu pasarkan atau bagaimana Bu? Kalau pertama dulu 10 tahun yang lalu itu untuk orang terdekat aja. Rupanya orang yang terdekat itu yang misalnya dia pulang ke Palembang. Ada saudaranya yang di Palembang itu dari Jakarta. Cicip depik yang dari Ibu. Habis itu yang dari Jakarta itu pun pesan lagi. Oh, jadi udah mulai meluas ya Bu ya ke orang-orang Bu ya. Iya. Kalau sekarang udah lebih luas lagi Bu ya. Semenjak di apa di Semenjak tahun 2021 itu Bang, Oh. udah mulai online. Oh gitu ya. Untuk memang targetnya tuh para wisata yang berkunjung ke Takengon. Oh begitu. Kemudian usaha depik Ibu dan Sopa kan sampai ke titik ini kan pasti ada target pemasarannya ya. Nah mungkin bisa Ibu dan Sopa jelaskan bagaimana sih cara pemasaran produk depik supaya dijangkau oleh para pembeli secara luas. Bagaimana teknik pemasarannya, mengapa bisa ya dijangkau luas lah oleh masyarakat di Indonesia lah. Sejauh ini kami masih online Bang, gunain sosial media Gitu. promosinya. Sama alhamdulillah promosi yang paling mahal tuh kayak dari mulut ke mulut. Oh Kayak gitu. aku bilang tadi, ada yang beli kasih ke orang, habis itu yang lain juga beli. Oh gitu. Jadi dari mulut ke mulut juga ada ya. misalnya yang dari Jakarta, misalnya Bu Ani, dia Oke. dari Jakarta, dia kan pulang ke Jakarta, dia pesan tas kubok. Habis itu dia kan punya saudara yang tinggal di Jogja, Oh. yang tinggal di Irian Jaya, Iya, tinggal iya. di Palembang. Nah, saudaranya ini langsung ini udah cicip, oh kayaknya Nah, cocok iya, di iya. lidah. Saya itu udah telepon kami, pesan dia orang-orang pun. Kemudian Bu, ini buat saya jadi lapar Bu ya. Kemudian Ibu diberitahu berapa? Tuh ada. Iya. Mungkin bisa diberitahu Bu harga satu kemasannya itu berapa Bu dan jenis-jenisnya apa saja Bu? Dan kira-kira produksi depik yang Ibu dan Sopa hasilkan dalam sehari bisa mencapai berapa kemasan Bu? Mungkin dari produknya dulu harga satu kemasannya berapa? Kalau yang itu boxnya 1000 mili, dia satu box 300 gram. Harganya 35.000. Terus yang box yang bungkus 100 gram ya, 100 gram harganya 15.000. Terus kalau jenisnya ada yang ini yang original, terus ada yang pedas, ada yang barbecue deh. Tapi yang paling banyak orang pesan original. Original ya, karena asli ya gitu ya. Iya. Dan mungkin selanjutnya produksi depiknya Bu dalam sehari bisa mencapai berapa kemasan Bu? Kalau sehari bisa 20 box. 20 box ya. Iya, 20 box. Kemudian terkait produksi Ibu Sopa, apakah bahan-bahan yang Ibu beli itu lebih mahal nggak Bu dari harga penjualan depik yang Ibu pasarkan? Kan seperti yang kita ketahui kan untuk memperoleh keuntungan kan penjualan itu kan harus lebih besar dari pembelian ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu dan Sopa. Karena kayak harga minyak kan kemarin tuh sempat naik sempat turun. Untuk harga penjualan sendiri nggak lebih kurang dari situ. Oh, Karena untuk harga tepung, minyak, daun kari sama depiknya tuh naik turun. Oh gitu. Kadang-kadang depiknya juga susah kan Bang. Nelayan kadang-kadang nggak dapat ikannya.
lebih terjangkau ya. Selanjutnya Ibu dan Sopa, ini terkait omset. Berapakah omset mungkin per harinya ya yang Ibu dapatkan dari penjualan The Peak? Apakah omsetnya yang diperoleh itu sudah cukup stabil, meningkat atau masih belum cukup? Monggo Ibu. Untuk omset sendiri naik turun, Bang. Oh, naik turun. Tergantung penjualan, karena kayak misalnya di hari Sabtu Minggu orang kan banyak kedatangan, Ah, itu lumayan di hari Sabtu Minggu sama di hari-hari libur. Kalau hari-hari biasa itu nggak sebanyak hari-hari libur. baik. Mungkin Ibu dan Sopa bisa menjelaskan kendala apa saja yang Ibu dan Sopa temukan dalam menjalani usaha The Peak ini. Detiknya kadang-kadang detiknya nggak ada. Oh, The Peak-nya nggak ada. Iya. Oh. Dari nelayannya memang nggak ada detiknya. Pas lagi banyak pesanan, detiknya nggak ada. Oh, gitu. Jadi permintaan pasar kadang-kadang sering nggak terpenuhi, Oh, gara-gara hidupnya. ketersediaan The Peak-nya juga ya. Kemudian kedepannya harapan dari Ibu dan Sopa sendiri terkait pengembangan usaha The Peak, Ibu bagaimana? Apakah sudah cukup modal dalam mungkin mengembangkan usaha The Peak orang Ibu dan Sopa? Untuk modal, harapan kedepannya ingin buka outlet untuk Depik Tangkap sendiri. Ah. Dan kalau misalnya Depik Tangkap bisa grow dengan cepat dan baik, mungkin bisa menyerap karyawan untuk membuka lapangan kerja juga untuk masyarakat. Kalau untuk modal sendiri, Pas-pasan. Kalau boleh saya tambahkan Bu dan Sopa, jadi pemerintah itu menyediakan pembiayaan UMI. Nah, apa itu pembiayaan UMI? Jadi pembiayaan UMI itu adalah pembiayaan ultramikro yang ditujukan kepada pelaku usaha ultramikro, digunakan untuk membantu usaha itu. Jadi itu pinjaman yang diberikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah sendiri itu memang menggencarkan program UMI untuk yang seperti Ibu dan Sofa lakukan. Jadi caranya cukup sederhana. Ibu datang ke LKBB seperti PNM dan Koperasi Mitra Duafa. Jadi syaratnya itu untuk memperoleh pinjaman dari pemerintah, Ibu itu harus ke LKBB, Sofa, seperti PNM dan Koperasi Mitra Duafa. Nah, syarat itu cukup sederhana, cuma mengisi formulir dan menyerahkan KTP. Itu pinjaman tanpa agunan. Jadi tidak ada agunan lah yang dijaminkan lah untuk mendapatkan pinjaman itu. Pinjaman dari pemerintah itu bisa mencapai 10 juta. Nah, jadi ya sistemnya itu angsuran. Misalnya kita dapat per bulan 20 juta. Apabila usahanya sudah meningkat, itu akan ditambah pinjamannya. Jadi ya itu digunakan untuk ya membantu orang ibu lah dan Sofa dalam menjalani usaha-usaha UMKM, yang juga membantu negara juga. Jadi keduanya saling menguntungkan lah. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai pembiayaan ini. itu nanti kan nomornya tadi bisa ditambah. Ya. Limitnya tetap 10 juta. Kalau bisa, iya 10 juta. Tapi kalau ingin itu bisa naik kelas. Jadi nanti dari pembiayaan UMI itu bisa naik kelas ke KUR, ke kredit usaha rakyat. Nah, itu jadi pembiayaan UMI itu seperti pembelajaran lah untuk pelaku usaha kecil itu menjadi pelaku usaha besar. Nah, gitu. Terakhir ya untuk menutup podcast kita pada hari ini, mungkin Ibu dan Sofa mungkin dua-duanya lah bisa memberikan kesan dan pesan sekaligus motivasi pada kita semua dalam memulai usaha UMKM. Jadi berani. Ya, sebenarnya modal untuk buka usaha itu bukan uang aja, tapi keberanian sama mental sama skill juga, Bang. Oke. Jangan takut mencoba, jangan takut rugi. Nanti kalau misalnya nggak berhasil, ya coba lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Susanti dan Sofa ya sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di acara podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para sobat perbendaharaan yang sudah menyimak podcast kita sampai selesai.
semoga podcast kita hari ini bisa menjadi motivasi ya untuk kita semua untuk berani berwirausaha, karena berwirausaha itu tidak harus membutuhkan modal besar. Modal sekecil apapun itu bisa kalau kita punya niat dan keberanian untuk mencoba. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam podcast ini, dan sampai jumpa kembali di episode podcast KPPN Takengon selanjutnya.